2. Di sini saya akan mengajar kelas 5 dengan materi siklus air dengan bab mengapa air di bumi tidak habis dan mengapa terjadinya kekeringan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa dulu. Ketua kelas, silahkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Di kanan kiri kalian, apakah ada sampah? Nggak ada. Tidak ada. Jika ada, tolong dibuang ke tempat sampah. Nggak ada Oke. sampah. Teman kanan kirinya dicek apakah ada bangku yang kosong? Nggak Ada. ada. Berapa anak? 3. 3. Ada yang tahu mereka kemana? Tahu. Oke. Yuk kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk bangkit berdiri. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia dikorban untukmu. Pancasila negara, ayo maju sembah. Bina di bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Apakah ada semangat? Kalau belum, kita tepuk semangat. Belum dong, guys. Tepuk semangat. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, pernah nggak kalian melihat sumur di dekat rumah kalian, di desa kalian, dan sungai di desa kalian mungkin mengalami kekeringan? Pernah lihat nggak? Merasakan. Pernah. Padahal, ya betul. Padahal curah hujan di desa kalian masih tetap ada, tetapi sungai dan air di sumur mengalami kekeringan. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Air. Yes. Hari ini kita akan cari tahu tentang kemana perginya air setelah hujan dan bagaimana air itu bisa habis atau tidak. Nah, sekarang sebagai perbandingannya, Ibu sudah menggambarkan dua perbandingan atau perbedaan. Yang pertama ini gambar apa? Hutan gundul. Bisa ditulis ya nanti. Iya, Bu. Nah, dan yang kedua ini hutan yang tidak gundul atau hutan sehat. Bisa dilihat ya perbandingannya. Nah, sebelum kita lebih dalam, yuk kita tepuk siklus air. Gimana tuh, Bu? Yuk, tepuk siklus air. Lihat dulu ya, tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, membentuk awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air meresap itu infiltrasi. Yuk, bangun berdiri. 1, 2, 3. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, membentuk awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air meresap itu infiltrasi. Duduk. Nah, jadi Ibu punya kutipan. Di desa Purwodadi mengalami kekeringan yang sudah dilanda selama 3 bulan. Tetapi mereka juga merasakan hujan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi di desa Purwodadi? Mengalami kekeringan. Kekeringan itu sudah pasti. Nah, Ibu punya pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama, kemana air hujan setelah jatuh ke tanah? Kemana air hujan setelah jatuh ke tanah, Jelita? Iya Bu, sebentar. Meresap. Meresap kemana? Ke tanah. Meresap ke tanah. Yang kedua, mengapa hutan gundul bisa membuat sumur kering? Vita? Karena resapan air akibat penebangan hutan Bu. Kurangnya resapan air. Yang ketiga, apakah air di bumi ini benar-benar bisa habis, Naila? Tidak Bu, karena siklus air terus berlanjut. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti mengenai siklus air? Paham? Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk menjadi dua kelompok, kelompok kanan dan kelompok kiri, oke? Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini nanti dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nah, panduannya adalah itu kan nanti ada mengenai kalian ada disuruh hipotesis. Hipotesis itu menurutmu kenapa sumur bisa kering? Lalu ada analisis tanda siklus yang mungkin terganggu akibat kekeringan. Dan yang ketiga itu ada solusi, bagaimana solusi kalian untuk mengatasi masalah kekeringan. Silakan bisa dikerjakan dengan mencakup. Ada yang bertugas menulis, bertugas menganalisis, dan bertugas mempresentasikan. Silakan Ibu kasih waktunya 5 menit. Apakah sudah? Apakah sudah? Sudah? Oke, sudah? Kelompok mana yang sudah siap? Belum. Oh, kelompok kita. Ayo, silakan. Ya. Bukan masalahnya mengapa desa ini mengalami kekeringan. Ya, betul. Basisnya air sumur kering karena pohon yang menyimpan air di dalam tanah sudah habis atau gundul. Selanjutnya, Tabel temuan hasil penyelidikan itu bukan gundul. Ketika hubungan dengan kekeringan tidak ada akar pohon untuk menahan air hujan. Lalu analisis masalahnya peresapan air ke tanah ya terganggu karena tidak ada pohon, tidak ada pohon, air hujan tidak teresap. Kesimpulannya penebangan hutan membuat air hujan tidak bisa menyerap sehingga sumur menjadi kering. Usulan solusi menanam kembali pohon di hutan yang oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Yang pertama itu apa akibatnya jika hutan di sekitar desa banyak ditebang. Untuk yang soal kedua itu sumur menjadi kering karena tidak ada pohon yang menyimpan air. Terus
Untuk berikutnya itu dari hasil pengamatan itu sumur warga mulai kering, hubungan dengan kekeringan, cadangan air di bawah tanah sempit. Selanjutnya, masalahnya. Analisis permasalahannya itu yang peresapan air ke tanah atau infiltrasi. Alasannya karena hutan gundul tidak ada akar pohon yang menahan air hujan sehingga air tidak meresap. Untuk kesimpulannya itu penebangan perusak proses penyerapan air infiltrasi sehingga memicu kekeringan. Usulan solusi kelompok itu reboisasi, menanam kembali pohon yang ditebang. Ya, betul. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, jadi ada yang tahu nggak dari kesimpulan LKPD hari ini? Jadi kesimpulannya, Ibu jelaskan ya. Jika terjadi kekeringan, mungkin salah satu siklus air ada yang terganggu. Misalnya, karena banyak hutan yang ditebang, pohon yang ditebang, maka peresapan air menjadi berkurang, menjadi kekering. Itulah kenapa kita harus selalu menjaga kelestarian air di daerah kita. Nah, Ibu juga akan membagikan kartu refleksi. Nanti kalian isi nanti setelah pembelajaran selesai, bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan 3 rangkuman poin. Yang pertama, air tidak bisa habis karena air selalu berputar dalam siklusnya. Dan yang kedua, hutan gundul mengalami gangguan yaitu infiltrasi, lalu terjadilah sumber kekeringan. Lalu solusi reboisasi, membuat resapan, menggunakan air secukupnya. Nah, itulah inti pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian senang bisa mengetahui siklus air? Senang. Apakah kalian masih ingin membuang-buang air? Tidak. Apakah kalian akan menebang pohon, mencabut pohon sembarangan? Tidak. Itulah mengapa kita harus melestarikan air dan alam. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Bila ada salah kata dan perbuatan, Ibu minta maaf. Mungkin di pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas mengenai cahaya dan pembiasannya. Nanti kalian bisa dibuka-buka lagi bukunya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NPM 23540045. Di sini saya akan mengajar materi pendidikan Pancasila. Nanti kalau saya bilang bagaimana kabar kalian hari ini, nanti jawabnya hatiku, pikiranku, badanku fresh gitu ya. Oke. Mulai Mas. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hatiku, pikiranku, badanku fresh. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya ketua kelas membimbing berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat kita hari ini, berdiri semuanya. Berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, aku pendukung
Ngawi. Keluarkan buku PPKN-nya anak-anak. Nggak bawa Bu. Kenapa? Kan hari ini kan pembelajarannya kan PPKN. LKS apa buku tulis? Buku tulis Mbak Jelita. Yuk dikeluarkan buku tulisnya anak-anak. Yuk. Yuk. Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2. Bulan Juni. Bulan 10. Juni. Oh, bulan 6. Bulan berapa? 6. 2000 26. 2000 Bener kan? Hari ini kita akan belajar Pancasila. Pancasila memiliki berapa sila? 5. Yang pertama, Ketuhanan. simbolnya dulu. Simbolnya apa? Bintang Bu Guru. Bintang. Yang kedua, Bintang Bu. simbolnya Bintang apa bintang guru? Iya, maafkan. Yang kedua simbolnya? Padi dan kapas. Yang kedua anak-anak. Kedua. Kapas. Podringin. Ya benar. Podringin. Podringin Bu. Iya Mbak Jelita. Beringin Bu. Beruang. Yang keempat, Kepala. kepala. Banteng Bu. Kepala Kepala keluarga. Yang kelima, yang terakhir. Padi dan kapas. Yeay. Siapa yang tahu bunyi sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bu itu ditulis nggak Bu? Iya, dicatat anak-anak. Oke, Bu. Oke. Yang cantik dicatat ya. Oke Bu Guru. Bu Guru oke. Enggak oke. Kalau nggak nyatet nanti Bu Guru hukum nanti. Ayo, udah. dikeluarkan bukunya. Bu mau dihukum ya Bu? Iya, nanti saya hukum. Tapi bapakku mau Ya sudah. Ya kamu apa kamu udah bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kok pinter sekali sih? Coba kan anaknya bapakku. Bapakku polisi. Bapakku apa ya? Tentara. Oh, tentara. Gak boleh rame, dicatat. Ya, ya, Bu. Bapaknya namanya Arya. Dicatat Mas. Iya Bu. Yang ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Ya. Yang keempat Nggak, itu panjang tuh Bu. kerakyatan. Yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu harusnya kayak tak? Bu, cerita mau pipis. Pipis. Dicatat dulu nanti baru boleh izin ke kamar mandi ya. Nampal. Ih bau. Iya bau. Ih jangan ditemenin yuk. Iya. Gak boleh berisik Mbak Tata. Ingat. Ingat. Ayo kelima apa bunyinya? Keadilan sosial rakyat Indonesia. Keadilan sosial rakyat Indonesia. Bu Guru catat. Bu Guru dengar Jelita. Guru gak apa-apa. Cerita berisik. Ih jangan marah-marah nanti kayak monyet.
Siapa tadi yang bicaranya? Kita nyanyi bu. Terus nyanyi Bu. Udah dijawab belum? Sudah. Cerita kayaknya. Dibaca bersama-sama. Bintang ketuhanan yang kemanusiaan yang Maha beringin persatuan Indonesia secara benteng merayakan pintarnya juga bersama-sama. Baik, Bu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Sekarang kita belajar burung Garuda ini. Ini burung Garuda ini sayap kanan dan kirinya ada berapa anak-anak? 17. Tengah bu. Guru nyontek. Iya. Ini sayap kanan kirinya ada berapa? 17. Ya, Bu guru senyum-senyum. Bu guru Iya, nih. Bu gurunya lagi happy. Nanti yang kasih jajan Mbak Sini. 17. Terus 8. 9. Ini di bawah sini, ini sama ini ada berapa? 9. 45. Ini di leher 45. Ini adalah tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tadi sila pertama tadi tambahnya apa? Simbolnya Bintang. bintang. Yo, Mbak Tata dicoba. Sudah paham apa belum sama materinya? Paham. Kedua, simbolnya apa? Pantai. Ya. Yo, Mbak Putri. Ketiga simbolnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Ya, diambil terus ditempelkan. Di jidat. Yo, biar nggak ngantuk, Mbak Trias. Ini apa? Keempat. Simbolnya apa? Oh, Mbak Trias biar Mbak Trias nyanyi, makanya izin biar nggak ngantuk. Oh, Mbak Juwita. Kayaknya aku tahu. Selanjutnya Ibu akan membagi LKPD dan kartu. Kartu Ibu bagi kelompok ya. Kelompok satu itu kelompok bintang. Ini kelompok 2 rantai. Kelompok 3 pohon beringin. Kelompok keempat ini kepala banteng. Kelompok kelima padi dan kapas. Nah, ini ditulis dulu bunyinya sama contoh-contoh penerapannya. Ini nanti kan ada tulisannya ini. Ini nanti dimasukkan ke papan Oh, yang di depan penerapan itu. sila-sila Pancasila. Yuk, kerjakan ya anak-anak. Bu, Ada yang nggak bisa? Oh, ini jadi Mbak Rita ini loh. Apa bawa ya? Terus sekolah ngapain nggak bawa pulpen? Speaker kan jadi. Nggak bawa pulpen semua itu Bu. Ya pakai Udah speaker belum? Loh. Nah, udah belum? Belum. Belum. Ayo, cepetan yuk. Yuk. Jangan rame terus.
Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Masih. Berdoa sebelum makan. Bu, yang belakang harum, Bu. Itu ngapain itu? Belum. Disuruh belajar kelompok kayak gitu. Iya, ini loh, Bu. Soalnya belum. Belum, Bu, bentar. Gotong royong, kerjasama. Udah, Bos. Udah. Lu. Ayo. Maju ke depan untuk mempresentasikan. Dibaca dulu ini, Mbak. Silanya. Tuliskan bunyi sila pertama. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terus Contoh penerapannya. besok beriman kepada Tuhan, beribadah selalu. Ya, itu dapat kartunya apa? Tulisannya. Doa sebelum makan. Itu termasuk sila Pertama. Ya, benar sekali. Terus gotong royong. Ini 3. Terus ada tidak mengejek teman. Sila kedua. Beri tepuk tangan untuk Mbak Gita. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Yuk presentasikan Mas Ridwan. Ini saya dapat kelompok 2 yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbagi makanan, menghormati sesama, Ya. Itu dapat kartu apa? beribadah sesuai agama. Sama ini Bu, berbagi makanan Bu. Ya, benar maksudnya. Sama bergiliran bermain, sila kelima Bu ini Bu. Ya. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Jangan rame. Ya, Juga suka kalau muridnya rame. Ya, Yang sopan, santun dan cantik ya. Oke, pelajaran Ibu saya cukupkan pada hari ini. Kesimpulannya, bentar, gak boleh rame. Tadi udah dicatat belum itu? Sudah. Materi kedepannya penulisan penerapan sila-sila Pancasila nanti kita pelajari lebih dalam ya. Ada kata-kata, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Nabi Nur Hidayat dengan NPM 23540054 akan mengajar kelas 5 dengan mapel IPAS dengan tema perkembangbiakan hewan. Teman-teman saya minta untuk menjadi kelas 3 ya. Iya, Pak. Iya, kelas 3. Iya, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Ada yang tidak berangkat? Habib, Nur, Hidayat. Kemana Habib sama Nur dan Nggak Hidayat? tahu nih Habib, kayaknya Mance. Kalau Nur, Habib, ngaji. Hidayat. Jadi ustad. Hidayat. Jadi ustad. Lihat mondok. Oh, mondok, oke. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa ya. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai.
Ada yang tahu hari ini pelajaran kita apa? Hewan. Hewan apa? Jadi pelajaran kita pagi hari ini adalah perkembangbiakan. Perkembangbiakan apa, Pak? Hewan. Hewan apa, Pak? Ayam. Ayam apa, Pak? Jangan kayak Apa, Pak? Perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu perkembangbiakan hewan itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Vivipaar. Satu ovipar. Kedua vivipar. Pak, kurang semangat Kali ini nyanyi Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Oke, kita kembali ke pelajaran ya, Nak. Ya, Pak, ya, Pak. Ada yang tahu ovipar itu apa? Nggak tahu. Gak tahu. Vivipar. Gak tahu. Ovipar. Gak tahu. Jelasin, Pak. Jadi jelasin ya anak-anak. Iya, Pak. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayam. Ya, benar. Burung. Kita. Dinosaurus. Apa tahu apa? Burung. Ular. Bebek. Penyu. Bebek. Ular. Kita. Sabar sih. Dan lain-lain. Kalau Ular, vivipar. Pak. Tulis dulu ular. Ular, iya. Tonton apa tidak nangis, Pak? Aku mulai loh, Ya. Kalau vivipar, ada yang tahu? Vivipar itu apa, Kita. Pak? Vivipar itu apa, Pak? Jadi vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Itu nama orang ya, bukan dia. Iya kan? Bukan hewan ya. Monyet. Sekarang nih anjing kita itu anjing udah itu anjing enggak Oh ya, kok itu? Kalau vivipar. itu yang apa kamu sekarang kamu Jadi ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur di dalam kandungan terus dilahirkan. Jadi 2 kali. Contohnya apa? Ada yang tahu? Sapi Enggak. Ya. Contohnya ya, kelinci melahirkan aja. Contohnya paus melahirkan. Contohnya ikan pari. kelinci Plastik. SD Plastik itu yang gimana?
main apa? Bentar ya. Saya monyet. Cicak, Pak. Cicak bertelur terus. Cicak, Menetas. Ya itu terus kuda laut. Kuda nil ya? Kuda laut. Nil enggak? Ya. Sudah ada kuda darat ini kuda laut ini. Lanjut, Pak. Gede Pak tadi kuda laut. Kecil segini. Loh, kan laut. Lihat, Pak. Nah, Mau naik kuda laut bisa. contohnya ini. Contohnya ini Pak, nggak kelihatan. Bapak membawa Bapak, diorama. sini, Pak. Nah ini contohnya TV Pak. Ini. Pipi ini. Ini apa ini? Itu anjing. Yang Ovitar dulu. Jadi yang vivipat tadi itu yaitu proses pembuahan akan menghasilkan embrio yang berkembang dalam kulit telur dan di luar tubuh induknya. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, induk yang harus mengerami telur. Embrio itu yang gimana, Pak? Embrio itu kayak selnya Selnya warnanya apa? Kok bisa, Pak? Kok bisa bertelur gimana? Kok bisa bertelur? Karena diciptakan oleh Tuhan dan ditakdirkan bertelur. Ayam berapa kalau Pak? Ya apa Pak? Belum kapan soalnya. Kalau ayam sama telur duluan mana, Pak? Bukan ayam, kan yang bicara ayam dulu tadi, bukan telur dulu. Lanjut. Terus sekarang yaitu vivipat. Monyet, anjing, kucing. Anjing aja dulu ya. Embrio hasil Pak Guru di sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Serong. Jadi gini ya. Iya, Embrio hasil pembuahan berkembang dalam rahim induknya dan menerima makanan serta nutrisi dari induknya langsung. Ciri hewannya yaitu memiliki kelenjar susu, adanya daun telinga, berambut. Nah ini kok anjingnya ada lope, Pak? Karena kan sedang jatuh cinta. Danil, kuda, sapi, monyet, dan Anjing. Pak, anjing. Pak, kalau bulunya dicukur boleh nggak? ya boleh nanti kedinginan nanti. Kucing, kuda. Karena ada seriput, Pak. Iya, toh. Harus nunggu. Pak, boleh nggak dicukur? Nggak boleh nanti kedinginan. Iguana, ikan hiu. Terus yang terakhir yaitu vivipat, yaitu bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipan menghasilkan embrio dalam telur, namun telur tetap bertahan di dalam tubuh induk hingga menetas dan dilahirkan. Ciri-cirinya yaitu embrio tumbuh di dalam telur di tubuh induk. Kedua, bentuk fisik anak dan induknya sama. Ketiga, induk tidak menyusui. Contohnya yaitu ikan pari, ikan hiu, platypus, iguana, kuda laut, ikan pari. Platypus udah kayak gitu. Loh, platypus. Pangatannya jelita itu? Apa? Ini tadi sudah dicatat sama anak-anak. Sudah. Nah, sebelum Bapak membagikan LKPD, kita es breaking dulu ya. Es Ya. es tak. Es jeruk. Kita es breaking, tepuk semangat ya. Iya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, Bapak bagi kelompoknya dulu ya. Iya. Di sini kelompok ovovivipan. Sini ovipar, sini vivipar.
Sudah apa belum anak-anak? Belum. Menggambarnya susah, Pak. Belum, Pak. Pak Ridwan, menggambarnya susah. Pak Ridwan. Kemana engkau pergi? Kelompok 1 sudah. Ovo Vivipak sudah. Kelompok Ovo Vivipak sudah, Pak. Ya sudah. Sudah, Pak. Ini monyetnya kayak monyet. Ayo siapa yang mau maju yuk? Aku. Kelompok mana dulu? Yuk kelompok Oppo Vivipak yuk. Ovo Vivipak. Ini hewan-hewannya yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ada ikan pari, sama ikan hiu. Oke. Terus saya menggambar ini ikan hiu. Wah, bagus sekali kan hiunya. Tepuk tangan untuk Mbak Cika. Terima kasih, bagus sekali. Oke, sebelum Bapak akhiri pelajaran pada Loh, nama berdua kok enggak? ya, maju. Ya, Mbak Jelita maju, Mbak Jelita. No. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis, Bapak simpulkan dulu ya sebelum Bapak tutup. Jadi kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini yaitu perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi berapa tadi? 3. Yang pertama yaitu Ovipar. ovipar. Apa tadi? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bagus. Terus ovipar. Melahirkan. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya Monyet, Anjing. kucing, kuda, pil, monyet. terus ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya apa tadi Mbak Gita? Contohnya ikan pari, platypus, kuda laut, iguana. Oke, bagus. Yeay. Baik, karena waktu sudah habis, Bapak akhiri pelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Ya. Kemudian dari Bapak belum menutup pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa untuk pulang. Ya, berat. Doa mulai. Selesai. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.